Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petinggi Syiah Iran tewas dalam serangan yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Ahlu sunnah wal jamaah pasti bahagia mendengarkan berita bahwasanya petinggi Syiah ini meninggal dunia. Bagaimana tidak bahagia ketika orang yang mencaci maki para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mencaci Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian tewas, pasti mereka berbahagia, ya. Tapi anehnya ada orang yang mengaku muslim kemudian mengatakan tewasnya Ali Khamenei ini sebagai syahid. Ini aneh tapi nyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tiba juga berita yang sampai pada kita semua. Sudah dikonfirmasi dari pihak pemerintah Iran sendiri akan kesyahidan Syekh Sayyid Ali Khamenei dalam serangan brutal yang dilancarkan oleh Amerika dan Israel. Kehilangan besar buat dunia, kehilangan besar buat kaum muslimin. Sosok yang berani dan tegas dan konsisten dalam menunjukkan perlawanannya dan membuktikan dengan nyata terhadap keberaniannya melawan hegemoni dan dominasi Barat. Kita sudah terbiasa kehilangan orang-orang berani seperti ini, dan perjuangan kita akan terus berlanjut, perjuangan umat Islam akan terus berlanjut, perjuangan kita melawan penjajahan akan terus berlanjut. Petinggi Syiah mati saja dikatakan syahid. Syahid dari mana? Persyaratan untuk bisa mati syahid itu harus muslim. Sementara Syiah syahadatnya saja beda. Syahadat mereka itu mencaci maki para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sangat mencintai para sahabatnya. نعقد مجلس البركة هذا لتلقينه شهادة الإسلام، وحدانية الله تبارك وتعالى، والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله، والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار، ونشهد الله على أن نبرأ إليه منهم. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا شبيه له ولا نظير، لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين، وخير الخلق أجمعين، وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله صلوات الله وسلامه عليه، وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل أهل بيت بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
Coba perhatikan syahadat mereka. Ya, syahadat mereka nggak sama dengan syahadat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nggak sama dengan syahadatnya kaum muslimin. Nggak sama dengan syahadatnya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau syahadat kita ahlu sunnah wal jamaah kaum muslimin yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara mereka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kemudian mereka melaknat para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan istri yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, istri yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka celah, mereka kafirkan, dianggap pezina dan sebagainya. Bahkan syahadat mereka, persaksian mereka bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasulullah, itu adalah kesaksian dusta. Mereka berbohong, mereka bertakyah. Karena mereka sebenarnya mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu salah menurunkan wahyu, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Muhammad SAW. Itu kedustaan mereka. Memang akidah mereka akidah taqiyah. Dan asal tahu saja, antara Iran, Israel, Amerika, mereka sama-sama pembantai kaum muslimin. Ini dua negara yang saling serang, dua-duanya pembenci Islam. Yang satu Iran membantai umat Islam sampai ratusan ribu di Syria, di Irak, di Yaman. Masa kita tutup mata dengan itu? Quran mereka beda sama Quran kita. Semua sahabat dikafirkan oleh mereka, kecuali 5 atau 6 orang saja. Ummul Mukminin Aisyah dihina-hina. Dari mana kita menganggap diri kita sama dengan mereka ini? Dari sisi mana samanya gitu? Mereka membantu umat Islam, ahli sunnah, dengan tidak memandang, dan mereka anggap itu ibadah ya. Mereka menganggap itu sebuah ibadah, dalam tidak merasa berdosa sama sekali. Begitu juga dengan yang satu lagi, membantu umat Islam di Palestina, sama. Ini zalim dengan zalim, gitu kan? Tapi saya, Allah alhamdulillah dengan kacamata saya ini tanda kutip banyak sekali permainannya gitu ya. Saya bukan ahli strategi perang, tapi saya melihat ini semua adalah permainan yang diatur. Karena ini kayak satu kesatuan, ini adik kakak ini, atau saudara kembar, sama aja. Ya. Jadi antara Israel dan Syiah Iran itu sama-sama pembantai kaum muslimin. Ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah tadi, mereka ini saudara kembar, seperti adik kakak. Kalau Koh Felix Xiao mengatakan mereka ini bestie, antara Syiah Iran dengan Israel, mereka ini bestie. Apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran nyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana, gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masa lalunya? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu. Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Bahwa Sirus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang. Lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Jadi kalau sudah jelas mereka ini sama-sama pembantai umat Islam antara Israel dan Syiah Iran, lalu kenapa kok bisa bersedih, berduka cita, apalagi sampai menangis ketika mendengarkan pentolan Syiah Iran meninggal dunia? Hah? Apa nggak ngerti tentang Syiah? Atau mungkin 11-12 juga dengan Syiah? Selamat berpikir, semoga bermanfaat.